Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Dewan Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Alhamdulillah, mungkin insyaallah kalian juga udah kenal sama Bapak. Nama Bapak Saiful Hayat. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menggantikan, diamanahi oleh Ibu Naila Wita untuk melanjutkan materi pembelajaran itu tentang akidah akhlak. Alhamdulillah bisa kita bertemu kembali walaupun sekarang bisa hanya secara daring. Mudah-mudahan insyaallah ada pertemuan-pertemuan secara luring ya. Baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini di bab 3 tentang perilaku terpuji, ada yang materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang tobat, ya. Tobat itu berasal dari bahasa Arab yaitu taba yatubu taubah, taubatan. Berasal dari bahasa Arab. Kalau dalam bentuk tasrifnya itu berasal dari masdar taba yatubu taubatan. Taubatan artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat dikatakan taubat itu adalah kembali meninggalkan perbuatan dosa yang telah dilakukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap perbuatan tersebut ada perbuatan buruk dan tidak akan pernah untuk mengulanginya kembali. Nah, itu adalah taubat secara syariat Islam, secara istilah. Adapun tadi secara istilah, secara bahasa, taubat itu artinya adalah kembali atau menyesali. Akan tetapi secara istilah dikatakan taubat itu adalah meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita lakukan dahulu dan menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan buruk dan kita meninggalkannya, ya, kita meninggalkannya dan insya Allah kita berniat untuk memperbaiki setiap perbuatan yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 24, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu, dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia, segenap umat manusia, orang Islam, orang yang beriman, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang kedua ada jenis dan syaratnya taubat. Ada jenis dan syaratnya taubat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa taubat itu terbagi atau tergolongkan jadi dua. Ada taubat yang berurusan atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ada juga taubat yang menyangkut sesama manusia. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama kita harus mempunyai niat untuk meninggalkan segala perilaku dosa yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Itu yang pertama, syarat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyesali. Kita menyesali diri kita atas setiap perbuatan yang telah kita lakukan. Jadi yang pertama adalah ditinggalkan semua perbuatan dosa, semua perilaku, semua kemaksiatan yang telah kita lakukan. Itu yang pertama, ditinggalkan.
Yang kedua adalah menyesal. Menyesal, ya Allah, menyesal atas segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Setiap dosa apapun kita menyesal, merasa gak enak, gak nyaman. Nah, itu menyesal. Yang ketiga syaratnya adalah berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Berniat untuk tidak akan pernah untuk mengulanginya kembali. Nah, itu adalah syarat, 3 syarat sebagai bersyaratnya seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah taubat menyangkut dosa sama manusia. Nah, itu intinya ada 4. Yang poin 3 tadi yang sudah disampaikan itu sama. Pertama menyesal, yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa, yang kedua adalah menyesal, dan yang ketiga berniat untuk tidak mengulangi kembali. Dan yang keempat adalah membebaskan diri dari hak manusia. Apakah kita pernah menzolimi seseorang? Apakah kita pernah menyakiti seseorang? Intinya yang keempat adalah kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Apakah kita pernah menggunakan hartanya? Maka kita kembalikan. Apakah kita pernah menyakiti hatinya? Maka kita meminta maaf kepadanya. Nah, itu yang keempat. Yang keempat sebagai syarat ketika kita mempunyai dosa kepada manusia, kita pertama juga memang harus memohon ampun kepada Allah. Tapi ketika berurusan dengan manusia, kita meninggalkan, tidak akan pernah menyakiti orang tersebut. Kita menyesali bahwa perbuatan itu perbuatan buruk, dan kita tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang dapat menyesali, yang dapat menyakiti hati teman kita. Yang ketiga adalah berniat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, apakah itu menggibah, menzalimi orang lain, atau memfitnah dan lain sebagainya. Dan yang keempat tadi adalah yang berkaitan tentang hartanya, yang berkaitan tentang hatinya. Kalau ada hartanya yang kepake sama kita, kita kembalikan. Kalau hatinya tersakiti, kita minta maaf. Nah, itu adalah sebagai syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan ampunan atau permintaan maaf dari saudara sesama muslim. Yang ketiga, contoh perilaku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa dengan memperbanyak istighfar, dengan menyesali setiap perbuatan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Apapun itu kemaksiatan, kita jauhi, ya. Dan selalu menjaga diri untuk mengingat bahwa kematian itu akan datang kepada kita. Dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah dampak positif. Ya, dampak positif dari perbuatan tobat adalah akan memperoleh semangat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini di dunia ini adalah sekali, dan hidup di dunia ini adalah sebagai bekal untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal nanti di akhirat kelak. Nah, itu kita harus mempersiapkan hal itu. Dan yang kelima adalah perilaku membiasakan diri bertobat. Apa salah satunya adalah tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa kecil. Karena setiap dosa yang kecil yang dilakukan secara rutin maka akan menjadi dosa besar. Jadi kita tidak boleh menyepelekan dosa. Ya, setiap perbuatan dosa apapun, baik itu kecil apalagi besar, senantiasa kita hindarkan. Kita sebagai muslim yang baik, kita harus bisa menjaga amal soleh kita sebagai ladang kita untuk nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat kelak. Dan apabila kita telah terlanjur melakukan kemaksiatan, baik itu kepada Allah, maka tadi bertobat. Syaratnya tadi dengan meninggalkan, menyesali, berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Itu syarat untuk bertobat kepada Allah. Untuk manusia ditambah kita dengan tidak menzoliminya, atau kita minta maafnya, atau kita meminta ganti rugi atas setiap harta benda yang pernah kita gunakan dari harta teman atau saudara kita. Ya, itu para siswa Madrasah Sanawiyah Dewan Dakwah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Materinya sudah ada, silahkan kalian dipelajari lebih lanjut, dibaca kembali agar lebih memahaminya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak dipahami, yang kurang paham, boleh nanti ditanyakan ke Bapak, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup dengan baca
bacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.